إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa a'azzakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan disyarah oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafidhahullah ta'ala. Pembahasan yang akan kita bahas pembahasan nomor 70, bab nomor 70. Bab ini menjelaskan babu fadlil ikhtilat bin nas, bab keutamanya kita bergaul dengan orang, keutamaan kita bergaul dengan orang. Ya, karena Allah Ta'ala menjadikan manusia ini berbangsa-bangsa dan bersuku, syu'uban wa qabailah. Namun yang dimasukkan di sini bergaul dengan orang mana orang yang baik, seperti bergaul dengan ahli sunnah atau orang awam yang kita bisa mendakwai. Tetapi kita tidak boleh bergaul dengan orang ahli bid'ah dan juga dengan orang kafir yang dikhawatirkan kita akan diajak kepada kekufuran. Karena ada ayat sendiri yang memberikan penjelasan fa'aridhum, berpalinglah kamu kepada atau dari orang-orang yang kufur kalau mereka punya misi, kecuali kalau kufur mereka kufur awam yang mana mereka tidak berdakwah atas kekafirannya, maka kita diperbolehkan. Kemudian wa khuduri jumaihim, kita hendaknya hadir pada waktu mereka mengadakan sholat Jum'ah, karena itu kumpulnya kaum muslimin yang lebih luas. Nah, wa jama'atihim, dan jika hendaknya kita pula ikut sholat berjamaah mereka. Orang Islam itu pertemuannya subhanallah sehari semalam 5 kali minimalnya. Jadi ada apa-apa kompak. Dan berkumpulnya bukan di pasar, bukan di pabrik, bukan di tempat hiburan. Berkumpulnya di rumahnya Allah. Bagaimana Allah Ta'ala tidak menolong? Maka Allah Ta'ala menolong hambanya yang berkumpul di rumahnya. Yatadarasuna fihi, yang belajar, mempelajari ilmu din di rumahnya Allah. Karena itu tidak ada perkumpulan yang semisal dilakukan oleh kaum muslimin dari agama yang lain. Karena Nasrani kumpul sepekan sekali, belum tentu semuanya. Orang muslim sepekan sekali hari Jum'ah berkumandang. Kemudian juga wa masyahidal khairi, keutamaan kita menghadiri kebaikan-kebaikan taklim. Nah, tidak ada taklim yang semisal taklimnya ahli sunnah. Orang ahli bid'ah ya itu saja dibaca, perkembangan ilmu tidak ada. Ya, orang ahli sunnah ingin membahas apa yang ada dalam Al-Quran, yang ada pula di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita baca ayatnya Allah, yang kita baca hadisnya beliau, yang kita baca keterangan dari para ulama sunnah. Hanya orang mukmin itu menang dia di dalam hujjah. Tidak ada yang bisa membantah orang mukmin yang berilmu. Karena pada dasarnya wahyu.
Sedangkan orang ahli bidah, orang kufur dasarnya perasaan. Bagaimana perasaan akan mengalahkan wahyu. Wa majalisidz dzikri ma'hum, dan juga dianjurkan kita bermajlis zikir. Ini bukan berarti kita harus bersama-sama zikir bersama, karena tidak ada dalil. Majalisidz dzikri seperti kita taklim, ikut taklim, itu majalis zikri, karena maknanya zikri itu Al-Qur'an. Fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kamu kepada ahli Quran. In kuntum la ta'lamun, itu ayatnya. Jadi kalau kita bertanya pada orang zikiran bersama, tidak tahu dalil mereka, cara mereka hanya zikir secara lisan. Tapi kalau ahli zikir yang dimaksudkan orang punya ilmu, kita akan mendapatkan jawaban. Nah, kita dianjurkan untuk bermajlis zikir, maknanya majlis ilmu. Dan itulah yang Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya, menyampaikan ayat Allah, menyampaikan hadisnya, yang menjadi sebab berkabungnya kaum muslimin, menjadi tenangnya jiwanya. Karena ketenangan jiwa didukung dengan selalu menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu kita tahu situasi yang jelek dan juga yang baik. Inilah keutamaannya. Dan orang menuntut ilmu paling nikmatnya dan paling tenangnya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, itu ayatnya. Ingatlah dengan zikrullah menuntut ilmu, tenang jiwa kita. Lain dengan kita baca internet, bingung. Karena semuanya orang bisa bicara. Yang bohong, yang menipu, yang biasa, yang jujur. Yang kita baca Al-Quran dan Sunnah, semuanya hak dari Allah. Makanya kita tidak ada kekisruan ketika kita menuntut ilmu, karena Allah menjamin ketenangan jiwa dengan zikrullah, bukan zikir internet atau surat kabar. Wa iyadatu maridihim, dan hendaknya kita pula menjenguk saudara-saudara kita yang sakit. Bukankah ada hak orang muslim terhadap orang muslim? 6. Hakul muslimi alal muslimi sittun, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Hak orang muslim terhadap orang muslim 6. Di antaranya wa idza marida fa'uduhu, ketika sakit maka kita jenguk. Ketika kita mampu menjenguknya dan dekat. Ketika tidak mampu dikabari, kita mendoakan. Subhanallah, hubungan orang muslim tidak pernah putus. Wa khuduri janaizihim, dan kita pula yaitu menghadiri jenazah mereka, merawat jenazahnya. Orang ketika meninggal dunia kita datang menyolati, dapat 1 qirot. 1 qirot itu paling kecil adalah 1 gunung Uhud. Dan apabila mengantarkan sampai menguburnya, falahu qiratani, 2 qirot. Subhanallah, cari pahala itu paling mudah. Tidak ada orang rugi mencari pahala. Orang bekerja, satu saat dapat untung, satu saat rugi. Kehujanan, kepanasan, kadangkala capek, tidak dapat laba. Apalagi perkembangan dunia, ya, yang setiap tahun berganti. Dulu kompor laku, sekarang tidak laku. Dulu kaset laku, sekarang tidak. CD dulu laku, sekarang tidak pakai CD. Ganti USB, nggak tahu setelah USB itu apa. Dunia begitu putarnya, ya. Bangun ini ternyata mendirikan toko gak laku, tutup, jual. Tidak ada orang menuntut ilmu din lalu ilmu din itu kadaluarsa, tidak ada, karena tidak mengalami perubahan. Demikian juga wa musawati mahajati, membantu kebutuhan mereka. Tukhadhu min ahniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, bagaimana yang mampu membantu yang tidak mampu. Subhanallah, Islam ini kalau kita terapkan dalam kehidupan, nikmat. Makanya orang kafir itu ingin merusak din ini dengan hiburan-hiburan.
dengan intinya supaya kita ini tidak mengenal din. Tapi Allah Ta'ala tetap menjelaskan wallahu mutimmu nuri. Allah tetap menyempurnakan cahayanya untuk hamba-hambanya yang dikehendaki. Karena itu kita hendaknya selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami di dalam jalan yang lurus. Tentunya kita tidak cukup berdoa, tapi kita harus ikhtiar, yaitu dengan menuntut ilmu, membaca ayatnya, memahami maknanya, mengamalkannya. Wa irsati jalihim, dan upayakan kita bisa memberi penerangan kepada orang-orang yang awam, yang bodoh. Subhanallah, baiknya orang muslim, apapun yang dimiliki, bagaimana orang lain bisa merasakan. Berbeda dengan pecinta dunia, seolah-olah saya harus yang paling pintar, yang lain tidak boleh. Padahal mati tidak dibawa dunia itu semuanya. Tapi orang menyampaikan ilmu, mengamalkannya, yang meninggal dunianya orangnya, tapi masih dapat pahala dikarenakan ilmu yang diwarisi oleh generasi sesudahnya. Oleh karena itu beliau bersabda, idza matal insanu inqata'a amaluhu. Kalau sudah mati manusia itu putus, tidak bisa sholat, tidak bisa zakat, tidak bisa siam, tidak bisa menuntut ilmu, tidak bisa menyampaikan ilmu. Tetapi ada 3 yang akan mengalir terus pahala ini untuk orang telah meninggal dunia, yaitu illa min sadaqatin jariyah, illa sadaqah jariyah, kecuali sedekah yang mengalir, yang itu kita gunakan untuk masjid atau untuk pendidikan din atau untuk yang lainnya, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Tetap kita punya keahlian ilmu tertentu yang itu khidmah untuk umat, ketika digunakannya maka kita tetap mendapatkan pahala. Karena itu Rasulullah SAW tidak perlu dikirimi pahala kita, wong kita itu kekurangan pahala, ya. Tetapi dengan kita baca hadisnya, mengalir terus itu pahalanya, dengan menyebut sholawatnya sampai kepada beliau. Subhanallah. Jadi beliau paling banyak mendapatkan pahala karena jasanya besar. Seluruh umat Islam ini mendapatkan ilmu antara lain sebab beliau menyampaikan wahyu. Wa bi ghairi dzalika min masalihim, dan masih banyak lagi bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat untuk umat. Nah, bukan merugikan umat. Apa sabda beliau? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Paling banyak manusia itu yang bermanfaat untuk umat. Ketika kita punya kekuatan fisik, bisa membantu kepada orang yang lemah, punya kekuatan harta, bisa membantu orang miskin, punya kekuatan ilmu, bisa membantu orang yang awam. Nah, ini orang banyak manfaat, dan tidak ada di dunia ini yang paling banyak sosialnya kepada manusia kecuali orang Islam. Bayangkan orang Islam itu meminjami saudaranya, tidak boleh mengambil keuntungan karena pahalanya sudah besar. Orang kafir lain minjami 1 juta, kembalikan 1.050.000. Tidak bisa kembalikan 1.100.000, tidak bisa sampai 1.200.000. Tidak bisa membayar sampai naik terus. Orang Islam lain, kalau tidak bisa membayar saudara kita, kita tahu dia miskin, maka kita suruh membebaskan. Ketika belum mampu, kita disuruh memberi tempo. Faman kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Siapa yang menghutangi saudaranya, kau belum bisa membayar, dan kita tahu tunggu sampai habis hari, sampai dia bisa membayar, atau tidak bisa membayar, kita bebaskan. Nikmat jadi orang muslim yang berilmu. Nah, dan tidak ada sosial yang paling banyak dalam Islam, yaitu agama yang kecuali Islam. Islam mengajarkan kita berinfak, sedekah, wakaf,
hibah, hadiah, infak. Berapa itu? Kalau umat Islam mengerti ayat ini dan difahami, tidak mungkin orang Kristen itu akan bisa mempengaruhi, menipu orang Islam dengan ngasih sesuatu. Tapi karena orang Muslim itu sebagian bakhil karena kejahiliannya, maka kasihan saudara kita. Bayangkan orang kafir kalau sudah tahu orang itu miskin, dipinjami tapi mencekik. Kamu pinjam ke tempat saya, nanti jual, yaitu penghasilanmu ke saya. Ya menentukan harga dia. Tapi orang Islam lain. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Hei orang kaya, sisihkan hartamu untuk membantu saudaramu. Dan kita membantu saudara kita itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Wa ma tunfiqu min syai'in fali anfusikum wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Yang kamu infakkan berupa kebaikan itu hakikatnya untuk dirimu. Dan orang yang bakhil itu hakikatnya bakhil untuk dirinya sendiri. Wa may yabkhal fa inna may yabkhalu an nafsi. Siapa yang bakhil berarti dia bakhil untuk dirinya sendiri. Karena orang beramal itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Walaupun toh harta kita pindah pada orang lain, itu di dunianya. Di akhiratnya akan kita petik. Dan Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal baik itu untuk dirinya. Bagaimana kita malas beramal baik? Bagikan orang yang makan, yang kenyang yang makan, yang minum, yang segar yang minum. Jika kita makan tahu manfaatnya untuk diri kita, kita makan. Jika kita minum tahu manfaatnya untuk diri kita, kita minum. Pada untuk dunia, bagaimana untuk akhirat kita tidak beramal soleh? Inilah kita kalau kita fahami din, nikmat hidup ini. Liman qatira alail amri bil ma'ruf, bagi orang yang mampu amar ma'ruf, ya amar ma'ruf. Apalagi kita sekarang ini dengan HP yang lainnya bisa share, nanti ada taklim, men-share 100 datang 50, dapat pahala kita 50. Semisal orang yang hadir, berapalah biayanya WA. Dan sekarang ini dakwah ini dengan adanya internet, walaupun bahayanya ada, tetap manfaatnya ada. Ketika masuk Facebook seluruh dunia, yang jauh tidak bisa hadir, punya perangkat ringan bisa. Nah sekarang Islam itu tidak bisa dibendung. Ya salahnya orang kafir sendiri. Kenapa menyebar internet? Mereka ingin menyebarkan kejahatan. Allah memberi kemampuan orang mukmin untuk juga menyampaikan yang hak. Orang Muslim tidak perlu bagaimana cara membuat video yang lain. Ternyata kita dimudahkan oleh Allah untuk menyebarkan din. Dan kalau orang kufar, mereka capek-capek membuat peralatan, kita yang banyak memanfaatkannya. Kalau kita tahu ilmu din. Cuma orang awam yang bodoh ya rusak dengan media sosial sekarang. Tapi orang mukmin, orang punya ilmu, dia bisa memilih. Karena kita itu memang diuji oleh Allah Ta'ala. Diuji dengan kejelekan, diuji dengan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dan Allah menjelaskan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Tetapi sebelum kamu meninggal dunia, diuji Allah Ta'ala dengan kejelekan-kejelekan, dengan sesuatu yang menggelisahkan kita, dan diuji pula dengan khair yang menenangkan jiwa kita. Jadi sesuatu ada manfaatnya, karena Allah Ta'ala tidak menjadikan suatu kecuali yang manfaat. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan iblis manfaatnya banyak. Kalau tidak ada iblis, kita tidak mungkin akan bertawud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, inilah yang perlu kita pahami, pentingnya ilmu. Ya. Merata kenikmatan ilmu ini untuk orang yang punya ilmu dan mau mengamalkannya.
wa nahyanil munkar, dan juga membendung kemungkaran. Sekarang siapa di permukaan dunia ini yang menyibukkan diri untuk menyampaikan yang hak kepada umat, untuk membendung umat dari kemungkaran? Tidak ada kecuali orang punya ilmu. Orang kafir pekerjaannya wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Itu ayat Allah. Nah, dalam surat Fussilat berkata orang kafir, jangan didengarkan Al-Qur'an. Nah, orang munafik, wal munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik laki-laki dan perempuan pekerjaannya memerintah kemungkaran, membendung yang baik. Orang munafik. Jadi orang munafik pekerjaannya berbalik. Sesuatu yang baik maunya dihalangi, difitnah. Sesuatu yang mungkar maunya didesak-desakkan kepada kita. Orang Yahudi lain lagi. Wadda katsirun min ahlil kitabi lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim. Berkeinginan sangat orang Yahudi dan Nasrani itu ingin memurtadkan orang yang sudah Islam karena dengki dalam hati. Orang ateis, orang-orang abang juga begitu. Bagaimana budaya-budaya bisa hidup? Nah, supaya tidak ada ikatan kita itu dengan Islam, penting netral. Itu sah mereka. Tapi Allah tetap berjanji wallahu mutimmu nuri. Allah yang menyempurnakan agamanya. Ini nikmatnya kita menuntut ilmu. Nikmatnya orang yang mendengarkan ilmu, yang menyampaikan ilmu, kenikmatan sendiri. Jadi yang menyuruh yang baik, membendung kemungkaran itu hanya orang punya ilmu dan orang-orang beramal soleh. Allah mensifat orang mukmin dalam surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi orang mukmin laki-laki dan perempuan itu saling tolong menolong satu sama lain, memerintahkan yang baik dan membendung kemungkaran. Hanya orang beriman. Yang lain membendung kemungkaran, apalagi orang ahli bid'ah. Jadi kita tidak bingung, tidak heran kalau dakwah sunnah ini dihalangi sekian banyak jumlah manusia, karena itu ayatnya. Jadi kalau kita tahu dalil itu nikmat. Oh iya, yang menghalangi ini ayatnya. Makanya pelajaran di mana-mana tempat, gimana nggak usah bahas Islam, perlu dihapus. Mereka hendak mereka, tapi Allah punya kehendak sendiri. Siapa yang bisa melawan kehendak Allah? Inilah yang harus kita fahami. Dan seperti ini tidak kita jumpai di pasar, tidak kita jumpai di pabrik, tidak kita jumpai di tempat-tempat permen. Kita jumpai di masjid-masjid Allah dengan orang yang menyampaikan ilmu din. Lapang nikmat orang punya ilmu itu. Tidak ada yang bisa merasakan melebihi kenikmatan orang punya ilmu. Dan kenikmatan orang berilmu dan beramal saleh itu tidak bisa dicicipi oleh orang lain. Kalau kita punya mobil yang mewah, orang yang bongkok, yang pincang, bagaimana sih enaknya? Bisa urusan dunia. Tapi masalah urusan din, Allah Ta'ala berfirman, man amila sholihan fali nafsi. Yang beramal soleh dia yang merasakan nikmatnya, tidak bisa dirasakan oleh yang lain. Seandainya orang munafik itu tahu kenikmatan ilmu din dan beramal soleh, akan tinggalkan kemunafikan itu. Demikian juga seandainya orang kufar yang mengerti nikmatnya, rasanya, nikmatnya orang mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya, tentu akan ditinggalkan kekufuran itu. Tapi mereka sudah menjauh, sudah punya prinsip la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan didengarkan Quran itu. Ibaratkan mereka sakit, perlu minum obat, dia kepahitan karena obat itu, tidak diminum. Dari Quran itu syifaa'un lima fis sudur wa rahmatan wa hudal lil mu'minin.
Quran itu adalah penyembuh penyakit jiwa, petunjuk dan rahmat untuk orang beriman. Wa qam'i nafsihi 'anil idza, dan upayakan orang muslim itu tidak menganiaya orang lain. Qam'i nafsihi 'anil idza, tidak boleh. Sampai orang kafir pun tidak boleh kita aniaya. Kecuali kalau dia menyerang, kita serang. Itu namanya imbal balik. Orang kafir itu ada 4. Kafir harbi, suka menyerang, diserang. Mohon kita perlindungan pada Allah. Semua para anbiya jumlahnya sedikit, orang kafir banyak, Allah menangkan. Karena apa? Selalu mohon pada Allah. Ada orang kafir yang sifatnya dia zimmi, tidak memerangi, tinggal di negara kaum muslimin, suruh bayar pajak dia, kita ajari. Barangkali dia mau, tidak mau enggak apa-apa, asal mereka tidak boleh memperlihatkan ibadah mereka sehingga mempengaruhi kaum muslimin. Makanya Allah Ta'ala berfirman, yang memberikan penjelasan, wa in akhadtum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang musyrik minta perlindungan kepadamu wahai Nabi, lindungi sampai dia mendengarkan firman Allah, sampai ada waktu yang ditentukan. Jadi kalau ada orang kafir tengkar dengan orang kafir, mengungsi di negara kaum muslimin, terima. Jangan dibunuh, disuruh mendengarkan ayat kalau mau, sampai ada waktu dia kembali ke negerinya. Kalau masuk Islam, saudara kita, sudah bukan musuh lagi. Enak jadi orang Islam itu, mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Dan ini semuanya tidak bisa kita peroleh dengan mimpi, perasaan, tapi kita harus mengaji. Wasabru 'alal adza, dan kita harus bersabar atas gangguan. Harus bersabar kita. Karena apa? Allah Ta'ala menguji, siapa yang bisa menolak ujian Allah. Solusi untuk kita ketika menghadapi sesuatu, bersabar. Dan Allah mesti menolong orang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Ma'iyah itu maknanya an-nasr. Allah pasti akan menolong orang bersabar. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, banyak tantangan dalam berdakwah, tapi ditolong oleh Allah. Dan jangan berharap kita mendapatkan pertolongan kalau kita tidak bersabar. Karena pertolongan itu muncul dengan kesabaran kita. Isbiru wasabiru. Bayangkan kemenangan Nabi Muhammad SAW bukan berarti awalnya banyak gangguan. Ketika belum berdakwah tauhid, wah ini orang yang bisa dipercaya, Al-Amin. Ketika berdakwah dengan tauhid, ganti Al-Amin itu menjadi majnuni, orang gila. Nah, jadi kalau kita dicaci oleh orang itu biasa, kita enggak berkurang berat badan kita. Beliau dicaci, gila tidak marah, didakwai tetap terus, dicaci, dihalangi, bersabar berjalan. Kemenangan untuk orang bersabar. Bayangkan kita mulai berdakwah, mulai mendirikan masjid. Setelah itu ketika dengan bersabar kita dan kesungguhan kita, wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan itu untuk orang bertakwa. Bukankah kita sering baca inna ma'al usri yusra. Repot dulu baru kemudian datang di belakangan. Itu sudah janji Allah. Tidak mungkin kita akan sulit terus. Karena ayatnya begitu, inna ma'al usri. Repot dulu kamu, kemudian baru mudah. Dan kalau sudah mudah, enak kita ini. Sebetulnya kita ini kerepotan kita hanya sebentar. Kemudian yang Allah berikan pada kita banyak sekali. Ini wasiat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang menyejukkan hati, melebihi nikmatnya makan yang enak. Karena makan yang enak, kalau tubuh kita darah tinggi, pengaruh. Maka manis gurih, kalau badan kita ada kolesterol dan ada diabetesnya, pengaruh. Tidak ada fatwa para ulama menjadi
pengaruh fisik kita sakit, tidak. Nah, ya. Ternyata ilmu din yang kita pelajari dan kita praktekkan itu membawa sejuknya hati dan membawa ketenangan jiwa di mana saja berada. Padahal orang kafir, orang munafik, ahli bid'ah itu gigit jari dengan kita, ya. Tapi ketika kita selalu berlindung kepada Allah, menyusul dengan amal-amal yang soleh, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah, harus menolong dulu, baru Allah Ta'ala mengatakan yansurkum. Jadi pertolongan itu datang ketika kita sudah usaha. Lapar nih hilang kalau kita makan, haus itu hilang kalau kita meminum. Kita dapat rezeki kalau kita susah payah mencari rezeki dulu. Selanjutnya di sini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali penjelasannya, i'lam annal ikhtilata bin nas 'ala al-wajhi alladhi dzakartuhu huwa al-mukhtar alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasairul anbiya'i salawatullahi wasalamuhu alaihim. Ketahuilah, bergaul kepada manusia dengan yang dicontohkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tadi, itulah yang menjadi panutan kita. Beliau telah memberi contoh kita bagaimana bergaul dengan umat. Wakadzalika khulafaur rasyidun, demikian juga khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum jami'an. Maka mereka bergaul di tengah umat. Bergaulnya bukan dengan orang-orang yang kaya saja, bergaul pula dengan anak kecil, bergaul pula dengan orang-orang yang fuqara. Beliau itu pernah berkhutbah. Ketika ada orang awam tanya di tengah-tengah beliau khutbah, itu beliau berhenti dulu, turun dari mimbar, bawa kursi, dihadapi, dilayani orang awam itu. Subhanallah. Setelah selesai naik lagi beliau ke mimbar, melanjutkan. Orang awam ini, tapi karena ingin tahu kebenaran yang itu menjadi sebab bahagianya, beliau turun dari mimbar, memberitahu, ditinggalkan yang banyak karena ini orang baru datang tidak tahu. Subhanallah tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di sini, wa man ba'dahum min ulama'il muslimin wa akhyarihim. Demikian juga generasi setelah para sahabat ini, para ulama-ulama sunnah, orang-orang terpilih, mereka selalu berkepentingan kepada umat. Wa huwa madhhabu aksarit tabi'in wa ba'dahum. Dan inilah pendapatnya umumnya para tabi'in dan generasi sesudahnya, selalu bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat untuk umat. Wa bihi qala Syafi'i wa Ahmad wa aksarul fuqaha radhiyallahu anhum. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Makanya kalau kita lihat kitab-kitabnya para ulama dahulu, kita mengenal mereka itu mengenal ilmunya, bukan mengenal kekayaannya. Bayangkan peninggalannya kitab Imam Ahmad, peninggalannya Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Imam Ibnu Hibban. Yang lain meninggalkan umat itu ilmu. Dan ketika kita membaca kitab mereka, paling gampang difaham karena mengambil dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW. Itu perjuangan orang dahulu menjadi wakaf untuk generasi sesudahnya ini. Sekarang lah yang dikumpulkan dunia, mati tidak dibawa, bertengkar karena berebut ingin jadi pemimpin, mati kebingungan juga. Makanya kita ini disuruh mengikuti orang dahulu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu wajib mengikuti sunnahku, katanya beliau, dan sunnah para sahabat. Karena para sahabat mewariskan kita bukan harta yang banyak, mewariskan ilmu. Faman akhadahu, katanya beliau, faman akhadahu bi khadzin wafirin.
Siapa yang mengambil ilmu berarti dia mengambil bagian yang paling besar. Inilah pentingnya kita bagaimana sering mengadakan taklim, mendirikan lembaga-lembaga untuk majelis taklim, ya, agar kita meninggal dunia kita bisa memetik buahnya itu sekalipun kita telah meninggal dunia. Masjid yang kita bangun kita meninggal dunia, cucu-cucu kita, buyut-buyut kita tetap terus akan melanjutkan. Tapi kalau kita punya rumah yang mewah, paling yang menempati cucu kita berapalah jumlahnya, bukan tidak boleh. Tetapi bagaimana kita bisa menabung amal yang banyak untuk manfaat kita setelah meninggal dunia. Dan kita bangun masjid dengan kokoh sekali karena bukan hanya untuk diri kita dan juga orang tua kita, anak kita, tetapi untuk umat kaum muslimin. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, al-mu'minu alladzi yukhalitunan nas. Orang mukmin yang mau bergaul dengan di masyarakat. Nah, maknanya bergaul kepada orang-orang yang sifatnya bisa didakwai. Bukan sembarang bergaul, karena banyak sekarang bergaul orang perampok juga punya klub. Orang-orang maksiat juga punya, bukan. Yang maksudnya di sini al-mu'minu alladzi yukhalitun nas. Orang mukmin yang mau bergaul dengan masyarakat secara umum, yang memungkinkan bisa kita dakwai, bukan orang ahli bid'ah. Wa yasbiru ala adahum, dan bersabar ketika bergaul mungkin dirasani. Ya, kita kalau dirasani itu supaya kita tidak sakit hati, mungkin orang itu belum tahu hukumnya, atau orang itu awam, selesai kita. Karena kita hidup itu mesti dicelatu wong, bahasa Jawanya, ya, dijelek-jelekan oleh orang padahal kita tidak berbuat jelek oleh mereka. Dan itu sudah pembawaan kawan baik, katanya orang Jawa. Tidak ada para anbiya melainkan dimusuhi. Bukan dimusuhi karena mencuri, merampok hartanya orang, mengambil tanya orang-orang, masalah urusan dunia, tidak. Dibenci dan mau dibunuh karena apa? Karena membela dinullah. Tapi dengan bersabarnya, subhanallah, Allah Ta'ala tetap menjaga mereka. Ya, ini prinsip yang harus kita tanamkan di hati kita agar kita tetap tegar berdakwah. Sampai kapan? Sampai Allah Ta'ala menjemput kita. Apa katanya? Orang mukmin yang mau bergaul di masyarakat dan bersabar atas gangguan mereka, ya, telinga mereka mendengarkan ini dan yang lainnya, khairun minalladzi la yukhalitun nas. Itu lebih baik daripada orang yang tidak mau bergaul dengan orang, mengurung diri di masjid, di rumah, tidak mau keluar, tidak. Wala yasbiru ala adam, dan lebih baik daripada orang tidak mau bersabar atas gangguan mereka. Nah, ini menunjukkan bagaimanapun kita bergaul dengan masyarakat mesti ada kalimat yang sampai di telinga kita yang membuat kita gelisah. Tapi untuk menghilangkan kegelisahan itu, baca hadis ini, kita bersabar. Bayangkan dicaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diusir, nah, tapi tetap bukan mengurung di kuah, bukan mengurung di rumah, tetap di masyarakat. Karena dalilnya tadi, setelah kesulitan mesti ada, yaitu kemudahan. Dan kalau sudah mudah, tidak ada sulit lagi. Tidak ada firman Allah Ta'ala, inna ma'al yusri usra. Setelah sulit, ya setelah mudah, sulit tidak ada. Yang ada, inna ma'al usri yusra. Diulang sampai 2 kali. Dan ini telah dipraktikkan sekian para anbiya. Ketika tantangan dihadapi dengan kesabaran dan kesungguhan, setelah menang Futuhi Mekah, selesai. Musuh-musuh itu menjadi lemah. Ya, kalau mereka sudah tahu kemenangan kaum muslimin bukan dengan senjata, kekuatannya, hubungannya dia dengan Allah, lemah mereka. Nah, itulah yang kita fahami sejarahnya para anbiya. Kemenangan dihadapi dengan kesungguhan, dengan kesabaran.
Padahal kalau kita lihat kekuatan orang kafir zaman dahulu, kaum Samud, kaum Ad, ya, kemudian Raja Namrud, Raja Fir'aun, tidak ada bandingannya dengan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, dengan yang dimiliki oleh Nabi Musa, dengan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena kuatnya bergantung kepada Allah, Allah lah yang mengurusi mereka. Ini harus kita fahamkan. Orang Muslim tidak boleh berbuat kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahnya. Jangan berbuat kerusakan di permukaan bumi. Cuma kalau kita berbuat baik mesti ada tantangan-tantangan. Orang ini jadi orang kaya, saingannya banyak kok, sampai dibakar, yaitu pabrik yang lain. Begitu urusan dunia. Padahal kalau kaya tidak bisa dinikmati semuanya. Orang punya rumah 1000 yang ditempati 1, punya mobil 10 yang dipakai 1. Dunia seperti itu. Makanya ulama mengatakan kasihan ya orang pecinta dunia itu. Mereka meninggal dunia belum merasakan puncaknya nikmat dunia, yang dirasakan kecil-kecilnya. Sampai ada ulama orang yang lain menanya, lalu merasakan nikmatnya dunia itu bagaimana wahai Syekh? Orang bisa merasakan nikmatnya dunia itu orang beriman dia. Kenikmatannya itu karena kenikmatan iman. Allah berfirman, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Surat Al-Hujurat. Tetapi Allah Ta'ala membuat kamu itu senang dengan iman dan menghiasi, memperindah, menjadi tenang dirimu itu dengan iman. Subhanallah. Tapi kenikmatan iman sekali lagi tidak bisa dirasakan oleh orang kafir, tidak bisa dicuri oleh orang munafik, tidak bisa dikendam. Makanya mereka tuh bingung, orang kufur mau mengambil ilmunya, para ulama tidak bisa. Mereka membuat cara yang lain. Tapi wa makaru wa makarallah. Mereka ingin menipu daya Allah Ta'ala yang menghancurkan tipu daya mereka. Baik, kita dengarkan azan dulu. Baik, kita lanjutkan penjelasan sekian banyak tadi yang disampaikan oleh Imam Nawawi berdalil dengan ayat surat Al-Maidah ayat nomor 2. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maka Allah berfirman, wa ta'awanu, dan tolong menolonglah. Kita hendaknya tolong menolong. Dan tolong menolong ini bisa juga kita lakukan dengan harta, bisa juga kita lakukan dengan fisik kita, bisa kita lakukan kita berjamaah, bangun masjid berjamaah, mendirikan sekolah tahun. Ya, jadi tahun itu satu sama lain gotong royong, saling ikat mengikat, tidak melepaskan diri. Dalam hal apa? Alal birri, di dalam hal kebaikan. Makna al birri ini apabila bergabung dengan at-taqwa, bir itu dalam hal yang diperintahkan oleh Allah dan dalam hal yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hal yang wajib maupun dalam hal yang sunnah. Dalam menolong kita dalam sholat berjamaah, membangun masjid, membangun pendidikan, di dalam berdakwah. Wat taqwa jika bergabung dengan al-birri, yaitu menjauhi larangan Allah. Yang namanya at-taqwa al-wiqa, yang membentengi diri dari perkara yang menjadi kena musibah. Ya, di dalam ingkarul mungkar. Nah, dan alhamdulillah jalan menuju untuk al-birri wa taqwa ini banyak sekali, dengan dakwah, ya, dengan lewat internet, dengan lewat pendidikan anak-anak, ya, yang diajari din, dengan pula kita mengadakan majelis taklim. Jadi tersebarnya Islam itu awalnya bukan dengan kekerasan.
Awalnya dengan dakwah. Adapun permusuhan terjadinya perang pada zaman Rasulullah SAW itu karena kejahatan orang kafir dulu. Ya. Islam menurut asal disebarkan dengan dakwah supaya berpikir orang. Jadi bukan dengan kekerasan. Kecuali kalau mereka melawan, ya kita lawan. Masa kita dipukul lalu diam? Nah inilah dakwah. Sehingga mereka berpikir punya kesempatan untuk membantah kalau kita dianggapnya yang salah. Tapi kalau orang itu mendengarkan terus yang hak, bisa jadi orang yang hak dia. Tembak itu kalau dilapur terus putih, jadi putih dia. Manusia juga begitu. Ketika mendengarkan yang hak, Allah beri keilhaman. Makanya banyak para sahabat dahulu masuk Islam itu bukan dengan kekerasan yang disampaikan oleh beliau, tidak, tapi dengan berdakwah. Subhanallah. Ya, satu masuk Abu Bakar, masuk pula dari kalangan anak Ali, masuk pula dari kalangan budak Bilal bin Rabah, masuk pula dalam kalangan pemuda. Nah, satu persatu sehingga menjadi rumpun yang banyak. Ketika masuk memberitahu saudaranya, memberitahu kawannya, memberitahu orang tuanya, menyebar. Dan ini tidak bisa dibendung. Sekalipun banyak, walau karihal musyrikun, sekalipun benci orang musyrik, walau karihal kafirun, sekalipun benci orang kufar. Karena Allah menghendaki tetap Islam ini berlangsung walaupun toh jumlahnya hanya sedikit. Tapi Allah telah menjanjikan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah. Berapa banyak orang muslim yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang banyak, terutama mengalahkan dalam hujjah. Kenapa kemenangan kaum muslimin? Karena berlandaskan dengan dalil. Dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id di sini, ya'murullahu ta'ala ibadahul mu'minina bil mu'awanati ala fi'lil khairati wa huwal birru. Allah Ta'ala menyuruh kita ini, yaitu orang mukmin, agar tolong menolong, bukan maknanya bersendiri, agar tolong menolong di dalam melakukan kebaikan. Itulah makna al-birru. Wa tarkil munkarat, dan juga meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Wa huwa taqwa, itu makna takwa. Coba sekarang siapa yang menyuruh salat? Orang mukmin. Siapa yang mengajak untuk orang taklim? Orang mukmin. Orang kufar tidak ada. Orang munafik tidak. Siapa yang mengajak untuk bersedekah? Orang mukmin. Mengajak untuk siam? Orang mukmin. Mengajak untuk birrul walidain, mengajak untuk berbuat baik dengan tetangga, mengajak untuk berbuat baik dengan keluarganya, anaknya, orang mukmin. Jasanya banyak orang mukmin ini. Makanya kalau dalam satu tempat desa yang di situ ada orang punya ilmu menyampaikan hak, diwarnai desa itu dengan kebaikan. Tapi kalau desa itu sudah tidak ada orang menyampaikan ilmu, masyarakat akan awam, bodoh. Bodoh itu musuhnya dengan bodoh. Tapi kalau ada orang bodoh, orang awam, ada orang punya ilmu ini bisa mendakwai orang bodoh. Subhanallah, kenikmatan orang punya ilmu dan beramal soleh. Demikian juga siapa yang berantas kemungkaran? Hanya orang mukmin. Yang memberantas riba, pencurian, mengurangi timbangan, perzinaan, yang memberantas tentang narkoba, yang lainnya orang mukmin. Karena punya dalil. Ya. Bayangkan kalau rumah tangga kita punya istri, punya bapak, punya ibu, punya anak, punya cucu, berbuat mungkar lalu kita diam, kita hancur. Tapi kalau ada dalam rumah tangga ini tetap dia berdakwah, memberitahu anaknya, memberitahu cucunya, memberitahu ibunya, memberitahu bapaknya, menjadi baik. Bukankah Rasulullah SAW mengumpamakan kita ini hidup di dunia ini seperti orang naik kapal, yang dulu telah kita bahas.
Kalau kapal itu ada penghuni di atas, ada penghuni di bawah. Nah umumnya air itu diletakkan di atas, karena air mantul dari atas ke bawah, tidak bawa ke atas kecuali kalau ada pompa. Nah yang di bawah ini karena kerepotan, dia bolak-balik mengambil air dari atas, akhirnya punya inisiatif sendiri. Dah kita lubangi saja kapal ini untuk mengambil air. Kepentingan satu orang, kalau ini dibiarkan orang melubangi kapal ini kan perbuatan mungkar. Yang tenggelam bukan satu, semuanya tenggelam. Tapi kalau hal ini satu orang ini dinasihati, nah ditarik tangannya, tidak boleh melubangi, selamat orang berbuat kejahatan ini, selamat untuk semuanya orang di kapal. Nah itulah beliau mencontohkan masyarakat ini. Ketika di dunia ini kita menjumpai kemungkaran, diam, hancur yang lainnya. Makanya wabah, musibah di dunia ini karena sebabnya orang berbuat zalim dan orang yang punya ilmu tidak mendakwai. Makanya Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Hati-hatilah kamu tentang musibah yang bukan hanya menimpa terhadap orang berbuat zalim saja, tetapi menimpa kepada yang lain. Makanya kita perlu berdakwah dimanapun tempat. Ketika ada orang yang selalu menasihati kerabatnya, menasihati tetangganya, lebih baik keadaannya. Lihat di kota Mekah lebih baik daripada tempat yang lainnya. Lihat di kota Madinah lebih baik dari tempat yang lainnya. Keamanannya lebih terjamin daripada orang tidak punya ilmu. Orang kaya semuanya dalam satu desa belum tentu menjadi tenang. Tapi kalau orang banyak punya ilmu, subhanallah. Siapa menyolati jenazah? Orang mukmin. Dia mendoakan orang mukmin. Inilah faedahnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa yanhahum 'anit tanasuri 'alal batil. Allah melarang orang muslim tolong menolong di dalam kebatilan. Wa ta'awuni 'alal ma'asimi. Dan Allah melarang kita tolong menolong dalam perbuatan dosa. Tapi kalau orang munafik tolong menolong dalam urusan perbuatan dosa. Tadi ayatnya wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik laki-laki perempuan sama tolong menolong. Orang suami istri itu kalau suaminya jelek, istrinya juga ikut jelek, mesti bela suaminya. Demikian juga anaknya karena keturunannya. Tapi kalau seorang suami ini baik dan si istri baik, akan saling bela-membela untuk kebaikan. Makanya kita ketika menikah disuruh mencari orang yang paling bagus agamanya. Baru setelah itu nomor 2-nya rupa. Wa qad istamalat hadhil ayatu ala jami'i masalihil ibad. Ayat ini yaitu surat Al-Maidah nomor 2 mencakup semua kemaslahatan hamba fi ma'asim, baik ketika dia masih hidup di dunia dalam urusan maslahat dunia, wa ma'atihim, dan urusan ketika nanti pulang di akhiratnya. Jadi bagaimana ta'awun urusan dunia, kita bisa orang kaya menyantuni yang miskin, ya. Kemudian juga yang sehat, bagaimana bisa menjenguk membantu orang sakit. Orang yang punya ilmu bagaimana bisa memberi pelajaran, menasihati orang tidak punya ilmu. Orang tidak punya ilmu bagaimana menanya pada orang punya ilmu. Subhanallah, ta'awun urusan dunia. Urusan akhirat bagaimana kita saling dakwah mendakwai, saling ingkarul mungkar, saling al-amru bil ma'ruf. Dan ini adalah sifatnya yang Allah Ta'ala mensifati hamba yang beriman. Kuntum khaira ummah. Kamu orang beriman, para sahabat, paling baiknya umat. Jadi kuntum bukan
kanu tapi kuntum. Yang itu adalah Allah Ta'ala bicara kepada hambanya beriman. Kuntum khairu ummah. Kamu wahai orang muslim adalah hambaku yang paling baiknya umat. Ukhrijat linnas. Kalian ini saya ciptakan katanya Allah Ta'ala agar bermanfaat untuk orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang kufar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau perintah mereka berbuat baik dan engkau mencegah mereka ketika berbuat kemungkaran. Inilah misinya para anbiya, mulai Nabi Adam alaihissalam atau mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa kadzalika ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Yang demikian itu kami utus setiap umat ada seorang utusan. Walaqad ba'asna fi kulli ummah rasulan. Nah, pekerjaan Rasul ini ya agar an'budullah, menyuruh manusia untuk beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada nabinya. Karena ibadah hanya Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi yaitu kesyirikan, menjauhi peribadatan selain Allah. Ini misinya para anbiya. Lah kita ini adalah umatnya para anbiya. Umatnya Nabi Muhammad SAW, bukan umatnya orang Yahudi, bukan umatnya orang kafir. Maka apa kata beliau? Fa innal anbiya al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama ini harus mengikuti Rasulullah SAW, bukan mengikuti orang kafir. Ketika para anbiya dakwanya tauhid, kita juga harus dakwanya tauhid. Ketika para anbiya yaitu memberantas kesyirikan, kebid'ahan, kita juga begitu. Ketika para anbiya kena resiko dengan dakwah tauhid, kita juga kena resiko dengan dakwah tauhid. Tapi kemenangan tetap ada untuk orang beriman. Karena Allah telah menjadikan wal akibatu lil muttaqin, bukan lil kafirin. Kemenangan akhirnya itu untuk orang beriman. Bayangkan kota Makkah dikuasai oleh orang kufar. Beliau berdakwah pertama sengsara, diusirnya, diracun, bahkan juga disihir. Tetapi kemenangan di akhirnya. Begitu Nabi Musa alaihissalam berdakwah, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, kemenangan diperoleh setelah menjalani ujian dan juga cobaan-cobaan. Ya, itu sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Maknanya bagaimana kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari sejarah itu, bukan hanya sebagai bacaan, tapi kita bagaimana bisa meniru para anbiya, ya, karena mereka mewariskan kita ilmu. Dan juga Allah Ta'ala menjelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untukmu wahai umat Islam pada diri Rasulullah SAW itu panutanmu, bukan panutan kita, nenek moyang kita, bapak kita, ketua organisasi kita, bukan. Nah, bukankah kita setiap salat bersyahadat asyhadu an la ilallah, maknanya kita bertauhid, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maknanya kita harus mengikuti jejaknya beliau. Ini harus kita fahami. Kemudian juga wa fima bainahu wa baina rabbihim, bagaimana hubungan kita dalam hal ini untuk kemaslahatan kita di akhiratnya nanti, yaitu dengan berdakwah, menyampaikan ilmu. Fa inna kulla 'abdin la yanfaqu an hatainil halataini, karena setiap hamba tidak mungkin akan lepas dari dua perkara ini, ta'awun 'alal birri wat taqwa wa hadzanil wajibaini, dan dari dua yang wajib ini, wajibun bainahu wa bainallah, kewajiban antara manusia dengan Allah yaitu ibadah kepadanya, wa wajibun bainahu wa bainal khalqi, kewajiban kita dengan saudara kita yang lain yaitu mendakwai yang hak. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan.
Ya. Terkait tentang ada bergaul Mm-mm. tentang larangan syuhro. Dan yang saya ketahui ada larangan syuhro dalam hal berpakaian. Mm-mm. Selain itu apalagi larangan syuhro dalam hal sakit dan dilarang. Asyuhra itu maknanya memamerkan diri dalam pakaian yang tidak secara umum. Ada pun pakaian-pakaian yang sudah dipakai oleh para ulama sebelumnya. Ya, di Indonesia itu dulu banyak ulama-ulama. Kalau kita lihat pejuang-pejuang kita, bajunya ya kita maklumi. Tapi kita tidak boleh berpakaian seperti orang kufar. Ya, kita sekarang banyak orang pakaian press body. Ya, wanita dia telanjang pakaiannya. Wanita celanaan itu tidak boleh. Ya. Dan itulah keadaan pada zaman sekarang. Kenapa? Pengaruhnya dunia terbuka secara umum. Dulu orang desa itu subhanallah masih rasa punya malu yang banyak karena perkembangan dunia. Jadi kita pakaian surah itu pakaian kebanggaan diri. Makanya kita dilarang pakai sutra. Ketika beliau didatangkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu, ya wahai Nabi, ini baju sutra yang halus buat khutbah dan juga menjamu tamu. Apa katanya? Hei Umar, orang yang berpakaian seperti ini besok pada hari kiamat la khalaqa lahu, tidak punya bagian lagi karena sudah kenikmatannya sudah dinikmati di dunia. Beliau tawadhu. Jadi surah itu hanya membanggakan dirinya. Orang itu tidak boleh membanggakan dirinya dalam masalah urusan dunia. Membanggakan kebaikannya saja tidak boleh. Bukan kalau Allah Ta'ala berfirman fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Kamu jangan menganggap dirimu sudah bersih, karena Allah yang Maha tahu siapa yang ahli takwa. Makanya kita tidak boleh ujub, tidak boleh takabur. Ada pun orang menyebut kebaikan seseorang tidak mengapa karena mereka yang menyebutnya. Namun kita membanggakan diri tidak boleh, baik itu kedudukan kita atau baju kita atau pangkat kita. Karena Allah Ta'ala menilai kita ini bukan dari urusan-urusan dunia. Yang dinilai kita ini adalah amal ibadah kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu itu di sisi Allah yang paling takwa. Nah, bayangkan orang sahabat beliau Mudhar turun dari gunung, memakai baju yang tidak layak dipakai untuk hadir di tempat majelis beliau dan tidak membawa bekal. Beliau masuk ke rumahnya tidak ada makanan, tidak ada baju untuk membuat, maka beliau menyampaikan di tengah-tengah para sahabat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Keluar kurma satu sok, satu mut, keluar baju sampai tumpuan baju, tumpuan kurma. Begitu keadaan para yaitu sahabat yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Jadi suhra memamerkan diri ini bukan hanya dalam pakaian saja, dalam masalah makan juga begitu. Kita makan sederhana, tidak boleh makan terlalu mewah. Nah, biasanya kalau orang makan mewah itu yang diundang orang yang sudah malas makan. Iya, ya miskin ditabiri. Makanya ada suatu hadis syarru ta'ami ta'amul walima. Paling jeleknya makan walima. Diundang orang yang tidak mau makan karena mereka sudah punya makanannya, tidak diundang orang yang butuh makan. Nah, itu kebiasaan kita kalau sudah ada mau apa itu pernikahan jauh Jakarta diundang, Semarang pada belum tentu, nggak tahu kenapa jatuh. Pada orang paling dekat yang diundang itu tetangganya. Wa atidal qurba wal yatama wal masakin wal jaril janbi wal jaril junubi was sahibi bil janbi. Itu orang yang paling dekat dengan kita, tetangga. Tetangganya miskin tidak diundang, ditabiri.
yang jauh yang jauh diundang. Bahkan kadang-kala kita itu juga tidak merasa merepotkan orang, tapi merepotkan orang. Akikah itu yang diundang dari Jawa Tengah datang. Nah iya kan akikah cukup tetangga kan sudah selesai. Akikah itu menurut sunnah disembelih bagikan sudah selesai. Bukan harus ada acara walimah akikah. Ya, peresmian yang lainnya ini yang lainnya. Ya, kita ini memang terlalu banyak, masih banyak kebitaan-kebitaan yang secara umum itu tidak diketahui, tapi hanya diketahui oleh orang-orang punya ilmu. Jadi membanggakan diri suhra bukannya pakaian, termasuk juga ya mobil, seolah kok seolah tidak ada orang punya kecuali dia sendiri. Tidak boleh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak senang orang membanggakan diri dan menyombongkan diri. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain. Tayyib, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.